Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gideon Alfadila dengan nilai 1922 dari kelas 19 ayat 4 berbentuk sekarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji profisiensi IRP yang diselenggarakan oleh kampus BSI bersama PT Jurukas Sistem Indonesia. Oke, kita masuk ke penjelasan pertama. Di sini ada definisi IRP. Sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk mengelola dan mengoptimisasi seluruh aktivitas bisnis utama seperti keuangan, pengadaan, produksi, penjualan, dan SDM dalam satu basis data terpusat. Dengan menghubungkan berbagai departemen yang sebelumnya terpisah, yaitu menghubungkan aliran informasi berjalan secara real-time dan akurat di seluruh perusahaan sehingga dilakukan aplikasi data, meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengambilan keputusan strategis. Lalu di sini ada poin-poin utama ISP, yang pertama ada enterprise, ini skala dan integrasi. Yang kedua ada resource, yang itu adalah tentang objek yang dikelola. Dan yang terakhir ada training tentang perencanaan atau pengelolaan. Lalu di sini kita masuk ke penjelasan Odo. Odo adalah perangkat lunak ERP berbasis resource yang menggabungkan seluruh fungsi penting seperti penjualan, aplikasi, CRM, produksi, dan gudang menjadi satu sistem terpadu. Sistem ini membantu perusahaan bekerja lebih otomatis, cepat, serta membuat pengelolaan operasional dari jauh lebih efisien berkat modul-modulnya yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Lalu selanjutnya kita masuk ke modul yang kita gunakan pada Odo. Yang pertama kita memakai modul inventory dengan penjelasan membeli bahan baku atau barang dagangan. Modul ini memastikan perusahaan membeli barang yang tepat di waktu yang tepat dengan harga yang sudah disepakati. Lalu yang kedua ada modul manufacturing, mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Modul ini mengatur jadwal produksi dan memastikan bahan baku tersedia sebelum mesin mulai bekerja. Lalu yang ketiga ada modul purchasing, membeli bahan baku atau barang dagangan. Modul ini memastikan perusahaan membeli barang yang tepat di waktu yang tepat dengan harga yang sudah disepakati. Lalu yang keempat ada modul sales, yaitu yang mencatat pesanan masuk dari pelanggan, membuat penawaran harga, dan memastikan permintaan pelanggan tercatat di sistem agar bisa diproses oleh bagian lain. Lanjut kita masuk ke modulnya. Di sini saya menggunakan modul versi web. Yang pertama kita masuk ke modul inventory. Di sini ada gambaran umum inventarisnya. Kita masuk ke stoknya. Di sini saya sebelumnya sudah membuat stok barang-barangnya dengan kategori yang bisa diatur oleh kita. Di sini saya mempunyai 4 kategori, yaitu raw material, technical material, security goods, lalu hasil jadinya finished goods. Di sini kita mencoba memasukkan raw material untuk dimasukkan ke dalam DM atau daftar kebutuhan material nantinya. Kita tidak pakai model kayak gitu, dia tidak sebagai contoh aja. Lalu kita masukkan air, itu saya sudah set ya sama sudah. Lalu kita mencoba membuat lagi sampai 10 ya, karena saya contohnya satu BM itu gunakan 5 raw material untuk menjadikan satu tulis. Di sini kita bisa masukkan harga jualnya, tapi ini cuma contoh saja karena kita belum masuk ke modul purchasing atau sales.
kita tadi sudah atur, referensi kita bisa ketik manual, ketik sendiri. Ini untuk raw material dari 6 ke 10, 9 kan kosong, nah, 10 ada. Kita mencoba membelinya di salah pembelian. Nah, di sini kita mempunyai contoh supplier, misalkan pemasoknya ini, lalu kita masukkan produk yang ingin kita beli, misalkan ini, ya, di sini kita bisa mengset kuantitas yang ingin kita beli, lalu harganya udah kita setting semua di 5.000, coba kita setting 10 sekarang. Di sini sudah jadi barang-barang yang ingin kita butuhkan, kita konfirmasi order, dan di sini akan menjadi nama PO. Kita bisa mengirimnya ke email PT yang disampaikan. Kita contohnya aja, kita sudah menerima barang tersebut. Kita misalkan sudah terima ini 10, ini, otomatis barang yang kita pesan sudah masuk ke barang kita, lalu kita selanjutnya masuk ke produksi. Baru ini tadi saya lupa masukkan password kedua, kita transfer ke passwordnya. Kemudian kita sambung lagi, nanti kita akan mengikuti BLM, sudah otomatis menghitung ongkos produk yang kita gunakan. Nah, di sini ada BLM, kita masukkan saja. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat contoh BLM yang kita gunakan, lalu kita mencoba membuat untuk dashboard nomor 2. Di sini tadi kita masukkan yang nomor 5 dan sampai nomor 10 ya. Itu. Kita juga bisa set untuk membuat finish good ini, kita membutuhkan beberapa produk yang raw material ini. Di sini saya mencocokkan untuk menghasilkan satu finish good membutuhkan 5 raw material. Dari masing-masing 5 raw material itu membutuhkan satu produk untuk menjadi finish good ini. Kita save saja. Kita masuk ke manufacturing order. Di sini anggap aja misalkan produksi ingin membuat barang finish good 2 ada yang baru kita bikin. Nah, di sini otomatis barang-barang yang diperlukan dari warehouse akan muncul ya. Coba kita mulai konfirmasi. Ini anggap aja produksi yang ingin meminta barang atau menghasilkan finish good ini, finish good. Nah,
Di sini tadi kita set satu doang untuk diproduksi, maka kita masukkan satu untuk produksi, maka otomatis barang-barang ini akan dikurangi stoknya, dikurangi satu stoknya masing-masing. Lalu kita produksi semua. Nah, di sini kita jadi menambah produk stok berikut dari hasil manufacturing order. Ini contohnya dari story-nya. Kita coba bikin lagi ya. Untuk finish loop 1, kita membuat 10 produk. Nah, di sini udah otomatis karena otomatis membuat ini karena kita sebelumnya sudah membuatnya. Itu juga sudah di set. Kita konfirmasi aja. Nah, di sini kita masukin barang yang sudah diterima dari raw material ini berapa. Kita misalkan sudah 5 sampai di sini kita berarti bakal menggunakan 5 tadi karena 5 menggunakan 5 saja dari 10 yang sebelumnya sudah bisa kita produce ya, tidak tertutup karena tidak, jadi otomatis menambah. Jadi sebelum saya udah nyoba bikin satu, di sini nambah 5 jadi 6. Lalu kita masuk mungkin ke penjualan untuk menjual hasil finish tersebut. Semisal kita ini ada contoh, sebagai contoh tambahkan produk dari produk yang dijual tadi. Nah, harga satuannya tadi kita set dari satu produk itu 100.000, kita set kuantitas yang dijual berapa. Nah, kita set di sini juga bisa biasanya PT-PT bisa ada yang kontan atau 15 hari, 21 hari, 30 hari, atau 45 hari. Di sini contoh 30 hari. Kita sini konfirmasi, misalkan PT XYZ sudah mengotak kita sebelumnya. Nah, di sini buat faktur ya, kita lagi lihat sini otomatis kita bisa menginput manual nomor invoice atau otomatis dari sistem. Kita konfirmasi saja. Di sini otomatis sudah terbuat. Lalu kita contoh. Nah, di sini ada contohnya. Bisa kita kirim juga ke email email perusahaan tersebut. Di sini kita coba ini pemberian manual payment. Di sini jadi catatannya sudah lunas, di penawaran juga sudah masuk. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.